Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Sukmana SPD. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP di Manaringgul. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama Kabupaten Cianjur, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran yang saya sudah lakukan pada tanggal 17 Oktober 2024 di kelas 8A dengan tema meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, menjadi generasi yang toleran. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran yang sama, yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum kesana, udah berdoa belum? Belum. Silakan kalian pimpin untuk berdoanya. Belum siap gerak, belum belajar mari kita bergerak pada mengerti. Mari. Sudah selesai, kita bersama berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, untuk hari ini kita akan maju ke pembelajaran tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum ke sana, Bapak ingin mengecek kehadiran rekan-rekan kalian, apakah hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Irfan, kenapa Irfan? Sakit. Ada lagi yang lain? Selain Irfan? Adis, kenapa Adis? Sakit juga. Ya, kita doakan yang tidak sekolah hari ini, yang sakit maupun yang ada kepentingan ataupun tidak tahu kemana ya kabarnya, kita doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga bisa sekolah seperti biasanya. Amin Allah ya Rabbal Amin. Baik, untuk selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Namun kalian harus tahu terlebih dahulu ya mengenai tujuan pembelajaran hari ini, apa yang menjadi tujuannya. Ya, karena kita kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari tidak mampu mencapai tujuan, ya datang kalian ke sekolah, tapi tidak tahu tujuannya untuk apa, kira-kira akan berhasil? Tidak kan? Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya yang pertama, kalian dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu tentang apa? Tentang sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi tujuannya. Pahami dulu apa tujuannya. Saya mampu di sana apa? Saya mampu menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah serta dapat membiasakan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian di P5-nya ya, di P5-nya apa itu P5? Penguatan profil pelajar Pancasila. Apa? Beriman, sudah tentu. Kan kita belajar tentang agama Islam, berarti kita harus beriman. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa bedanya iman dengan takwa? Nah, kalau iman kan keyakinan, kalau takwa itu adalah tahapan tertinggi bagi siapa saja yang bertakwa dan beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak mulia. Ya, kalian mempunyai akhlak yang mulia, bergotong royong. Nah, kenapa ada bergotong royong? Karena nanti kita akan kerja kelompok. Ada tidak bergotong royongnya? Ya, tidak boleh saling mencemooh dan lain sebagainya. Kita harus bisa bekerja sama. Nah, ini tentang profil pelajar Pancasila. Coba ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pengertian iman? Cung. Tahu apa? Iman? Kepercayaan dan keyakinan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan.
Ya, jadi iman itu adalah percaya di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ini juga kan di kelas 7 kemarin sudah ya tentang pengertian iman dan lain sebagainya. Ya, itu tentang pengertian iman. Jadi iman itu adalah mengucapkan, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang kitab? Coba kita pada berapa? Sebelah sini kita pada berapa? 4. 1 Taurat, 2 Injil, 3 Zabur, 4 Al-Quran. Nah, itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasul pilihannya ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini ya selanjutnya kita akan, tadi kan sudah dibahas tentang pengertian iman. Ya, yang dimaksud dengan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa? Nah, baik, untuk selanjutnya ya, Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja kalian. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai tentang kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Coba ada yang tahu kitab Injil diterima oleh Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kalian akan dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kita bagi 4 kelompok sesuai dengan urutan yang ada di buku paket. Kelompok 1 kita apa? Kitab Taurat berarti ya. Kelompok 2 kitab Zabur. Kelompok 3 Injil. Kelompok 4 Al-Quran. Ya, kelompok 4 Al-Quran. Nah, cara kerjanya bagaimana? Bapak ini sini Bapak sudah sediakan ya, Ini lembar kerja setiap kelompoknya ada. Di sini kalian tinggal tulis nama kelompok, berarti kitab Taurat ya, kitab Taurat. Di sini anggotanya siapa saja ya. Di sini kalian uraikan pengertian kitab Taurat, penerimanya siapa, ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa kitab tersebut diturunkan kepada Nabi itu ada ayat Al-Qurannya. Kalian tuliskan di sini isi kitab Tauratnya seperti apa, sama dengan kitab-kitab yang lain sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tidak cukup, kalian boleh ke belakang di sini kalau tidak cukup. Dan hasilnya nanti akan dipresentasikan hasil dari kelompok masing-masing. Nah, untuk itu Bapak bagikan dulu kelompok LKPD-nya. Setelah ini Bapak akan tayangkan videonya, kalian simak, kemudian nanti setelah disimak baru kalian mengerjakan kerja kelompoknya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini satu kelompok ya. Kita lihat dulu tayangan video supaya kalian lebih memahami apa yang dimaksud dengan tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi kita ya. Sambil kalian simak, sambil kalian dicatat mencari referensinya.
Nah, ini adalah kitab-kitab yang tadi udah kalian sebutkan, ya. Kitab Zabur itu pada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, ini isi-isinya. Ya, kitab-kitab Zabur di dalamnya isinya seperti apa? Ini isi kitab Zabur ini. Kitab Taurat pada Nabi siapa? Taurat pada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini yang menjadi isi kitabnya. Jadi kalian bisa ditambahkan nanti di lembar kerja kelompoknya. Mengakui keesaan Allah ya dan lain sebagainya. Nanti kalian lengkapi ayat Al-Quran yang menandakan bahwa kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Ya. Karena Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah pokok isi dalam kitab Injil itu seperti ini. Ya, nanti ada kesamaan dan ada perbedaan antara kitab yang satu, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah kitab Al-Quran yang terakhir yang kita sering baca setiap harinya. Itu adalah kitab Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya kitab Al-Quran disebutnya juga universal, jadi mengikuti zaman. Ya, jadi untuk seluruh alam. Jadi semuanya ada isi kitab Injil, Taurat, Zabur itu disebutkan oleh Al-Quran. Jadi sekarang yang berguna itu adalah Al-Quran. Ya. Nah itu ya. Jadi sebagai pelengkap pemahaman kalian, ya sebagai pemahaman kalian, barusan sudah ditayangkan sebuah video. Jadi sekarang silakan kalian berdiskusi, ya. Boleh yang lain misalkan memberikan masukan di buku dulu, nanti dipindahkan ke sana. Itu ada buku paket yang Bapak sudah sediakan di meja kalian. Silakan bekerja kelompok dan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Dapat dimengerti? So, ya dikerjakan. Sebagai referensi boleh kalian buka ya HP kalian, dibuka, cari di sana
mengenai ayat Al-Quran atau hadis yang menerangkan bahwa kitab tersebut diterima oleh Nabi Daud, misalkan ini ayat Al-Qurannya, kalian tinggal menulis di sana. Tapi hasilnya kalian presentasikan agar lebih memahami lagi tentang isi-isi kitab yang kalian diskusikan. Seperti biasa dikasih nama dulu. Oh, kasih nama dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sesuai yang ada di buku paket ya, kelompok 1 berarti kelompok kita apa? Kitab Taurat, ya. Kelompok 2 sesuaikan dengan urutannya. Kelompok 3 dan kelompok 4 adalah kelompok kitab Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Paham? Silakan. Tulisannya yang rapi, bagus, mudah dipahami. Jangan sampai ketika kalian presentasi, tulisan kalian sendiri tidak dapat dibaca. Ya, mau saya tegaskan kembali bahwa di kerja kelompok ini itu kalian cari sebanyak mungkin referensi, boleh dari kalian buka HP ya, cari di internet tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi kita, apa itu isinya, ya tentang apa, terus hikmah kita mempelajari kitab-kitab Allah itu seperti apa. Boleh kalian tuangkan di di lembar itu ya, yang kemudian nanti kalian akan presentasikan. Bagaimana, sudah selesai? Ya. Karena diskusi sudah kalian lakukan, sudah kalian selesaikan ya. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan apa yang menjadi hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti kelompok 1 misalkan mempresentasikan hasilnya, kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Boleh ada yang mau terlebih dahulu? Kelompok siapa? Cung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 dulu, sesuai urutan. Boleh, silakan kelompok 1. Yang lain tolong dipahami, didengarkan apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita Taurat akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai pengertian kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Nabi Musa alaihissalam untuk bangsa Bani Israel kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Isi pokok kitab Taurat sebagai berikut: 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
patungan berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tepuk tangan. Nah, itu dari kelompok 1 ya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, boleh dikumpulkan nanti Bapak akan nilai hasil kerja kelompok kalian. Ada yang ingin ditanggapi tidak dari kelompok 1? Dapat dipahami? Ya, boleh ya. Jadi Bapak bertemu lagi bahwa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Hanya dikhususkan kepada siapa? Kaum Bani Israil. Ya, kalau untuk kita karena kita sudah menerima wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran, maka kitab sebelumnya itu adalah disempurnakan oleh Al-Quran. Ayat Al-Quran tadi sudah dibacakan surat Al-Mu'minun ayat 49 ya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam yaitu kitab Taurat agar mereka di sini siapa? Bani Israel yang mendapat petunjuknya. Apa isinya? 1 tadi perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 larangan menyembah patung atau berhala. 3 larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu. Beda lagi dengan Al-Quran. Al-Quran itu hari Jumat, disebut juga Sayyidul Ayyam ya. Kita sering sholat Jumat pada hari Jumat khusus untuk kaum laki-laki. Itu untuk kelompok 1 ya. Terima kasih sudah memberikan hasil diskusinya yang menyampaikan dengan sangat baik. Nanti diperjelas lagi dengan kelompok-kelompok yang lain. Boleh selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4 dulu, kelompok 2 dulu. Kelompok mana? Kelompok 2. Boleh silakan kelompok 2 ke depan. Boleh silakan kelompok 2. Nanti kelompok 3 lanjut kelompok 4. Ya, jadi semua kebagian biar apa? Biar dapat dipahami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok kitab Jabur akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pengertian kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem untuk kaum Bani Israel atau umat Yahudi. Adapun surat ayat Al-Quran yang menerangkan kitab Jabur adalah surat Al-Isra ayat 55 yang akan disampaikan oleh rekan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhan lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Al-Quran surat Al-Isra ayat 20. Isi daripada kitab Jabur adalah nyanyian yang menceritakan tentang peristiwa serta pengalaman mulai dari jatuhannya, dasarnya, pengampunan dosa, kesakitan, kebenarannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemuliaan Tuhan dari sini kita dapat ketahui bahwa kitab Jabur tidak berisi hukum-hukum atau syariat agama. Ada pelarangan kitab Jabur ini pelarangan menyebabkan dan berkenaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi. Boleh dikumpulkan hasilnya? Ya, kelompok 2 tadi membahas tentang kitab Jabur. Ada yang memberikan tanggapan lagi?
Dapat dipahami? Nah, kitab Zabur diterima oleh siapa? Nabi Daud alaihi salam, ya. Jadi antara kitab Taurat, kitab Zabur itu ada kesamaannya, dilarang ya harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya dalam kitab-kitabnya juga tetap Allah itu satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Boleh dilanjut kelompok 3, silakan ke depan kelompok 3. Yang lain tolong disimak, diperhatikan biar apa? Kan itu tadi masing-masing kelompoknya ya. Jadi ini bisa digabungkan nanti. Silakan. Saya akan menginstruksikan tentang kelompok Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Ia menerangkan tentang kitab Injil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah memberikan kitab Injil dan dia menjadikan seseorang nabi. Al-Quran surat Maryam ayat 30. Secara umum kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali menyatakan Allah Subhanahu wa taala, juga membenarkan keberadaan kitab Taurat, juga menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok kitab Injil yang sudah mempresentasikannya ya. Di mana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, di mana isinya kitab Injil ini adalah membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menerangkan bahwa di akhirnya nanti ada yang disebut dengan akan ada datangnya Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi kelompok pertama kitab Taurat, kelompok kedua kitab Zabur, kelompok ketiga kitab Injil, dan kelompok 4 ya sekarang adalah penutup, yaitu kitab Al-Quran. Siapa yang akan ke depan? Boleh. Eka, silakan ke depan. Yang lain perhatikan, yang lain diperhatikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena itu Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan komplit. Adapun berisi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah, dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Islam melarang penghinaan, Tepuk tangan. Ya, Bapak pertegas lagi bahwa Al-Quran itu adalah kitab penutup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isinya apa? Tadi yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, ibadah, terus muamalah, torikoh, ya. Itu adalah isi Al-Quran. Ada sejarah ketika kalian membaca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Imran, di sana itu ada sejarah-sejarah menerangkan bahwa kejadian-kejadian terdahulu itu seperti Ashabul Kahfi, ya, dijelaskan apa? Ada di gua ratusan tahun, tapi serasa satu malam di gua tersebut. Nah, itu adalah kisah-kisah yang diterangkan ke dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dipelajari tentang jual beli, tentang sholat, tentang pernikahan, tentang bagi waris dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perlu kalian pahami, perlu kalian lebih dalam lagi memahami tentang wawasan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi yang disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Semuanya dapat dipahami? Paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, kalau tidak, ya kita sudah ada di penghujung pembelajaran, ya. Penghujung pembelajaran. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berdiskusi, memaparkan tentang nama-nama kitab Allah, dan nanti untuk tugas minggu depan, ya, tugas minggu depan kita kalian mengerjakan tugas yang ada di buku, yaitu tugas aktivitas 2 dan aktivitas 3 halaman 41 di buku yang baru. Nah, di kegiatan penutup, ya, refleksi kegiatan hari ini, di sana ada soal dan juga ada pertanyaan. Bapak akan kasih linknya di WA group, kalian buka, kemudian kalian tulis di sana. Ya, ada Padlet yang Bapak akan kirimkan. Bisa menggunakannya. Bentar, ya. Grup kelas 9. Nah, itu silakan dibuka di HP. Ya, silakan sekarang di sana ada refleksi kegiatan. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, kalian menyebutkan kitab-kitab Allah dan juga isinya, ya, isi yang kalian paham aja, yang kalian tadi pahami dari hasil diskusi. Ya, silakan diisi, nanti akan muncul di depan. Nah, ini akan menjadi akan menjadi penilaian Bapak. Yang pertama tadi adalah hasil dari kerja kelompok, dan yang kedua adalah jawaban yang kalian sajikan di Padlet ini, ya. Di Padlet ini nanti akan muncul nama kalian. Ketika kalian kirim akan muncul di sana. 1. Ungkapkan perasaan kalian itu bagaimana ketika tadi belajar diskusi. Kemudian yang kedua, ya, sebutkan 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dipelajari beserta isinya, ya. Kalau mau berdiskusi, kalian tinggal klik komen di sini, ya, tinggal klik komen. Perasaannya senang mengikuti kegiatan ini menjawab pertanyaan yang pertama. Yang keduanya mana? Sebutkan 4 kitab, langsung aja disebutkan 4 kitabnya, ya, yang telah dipelajari dan disertai dengan isi kitabnya. Silakan.
Kalau sudah tinggal kirim saja. Ya, kalau mau sudah. Boleh, kalau sudah beres jangan dulu dikirim, nanti kita hitung bersama-sama ya. Jadi ngirimnya bersamaan. Jadi dalam hitungan nanti 3, 2, 1 baru kalian kirim ya. Disimpan aja dulu. Siap? Sudah ya? Dalam hitungan 3, 2, 1 coba kirim. Coba dikirim. Nah, ini muncul ya. Ada? Yang paling atas seru banget. Seru banget. Ya siapa ini? Yusna. Jadi perasaannya seru banget. Yang kedua, Firman Rajin. Bagaimana perasaannya Firman? Gitu. Nah, gimana coba dibacakan? Perasaan saya sangat senang Ustaz. Ya, mengikuti pelajaran. Sangat senang mengikuti pembelajaran hari ini. Boleh tepuk tangan. Ya. Nah, ini yang dipahami apa? Ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada lagi di sini Salsabila Maharani. Nah, perasaan saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Saya menjadi lebih bisa memahami tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika kita belajar ya, kalian belajar itu dalam proses diskusi menggunakan media itu lebih menyenangkan. Ya, ini akan menjadi penilaian Bapak nanti di akhir. Setelah pembelajaran ini, yang pertama Bapak akan nilai itu adalah kerja kelompok tadi, ya. Yang kedua adalah tentang pertanyaan yang sudah kalian sajikan di kelompok di Padlet ini, ya. Untuk pertemuan kali ini, coba tadi yang sudah dipelajari, kitab ada berapa? 1 kitab Taurat, 2 kitab Zabur, 3 kitab Injil, 4 kitab Al-Quran. Persamaannya keempat kitab tersebut adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab penyempurna dari kitab sebelumnya adalah Al-Quran. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan juga bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya, kita akan membahas lagi masih di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan di pembelajaran di pertemuan yang kedua. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.